Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, kelompok 4 semester 5. Video ini dibuat guna menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Andi Nur Aksanuddin Usdin At-Tahmid SE MSI. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Tantangan Inovasi dan Peluang Sektor Bisnis di Wilayah Makassar. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Wulan Aprilia Utami Putri dengan NIM 10571110632. Selanjutnya ada Asrahia Febrianti dengan NIM 10571110872. Dan yang terakhir ada Ahmad Husairi dengan NIM 10571110622. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Tantangan Inovasi dan Peluang Sektor Bisnis di Wilayah Kota Makassar. Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Dengan populasi yang besar dan letak geografis yang menguntungkan, Makassar mampu menjadi pusat perdagangan, jasa, dan industri. Namun, sektor bisnis di wilayah ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku usaha. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh sektor bisnis di Makassar adalah infrastruktur yang belum memadai. Meskipun ada sejumlah proyek infrastruktur yang sedang berlangsung, seperti pengembangan jalan, pelabuhan, dan bandara, masih terdapat banyak area yang membutuhkan perhatian lebih. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja. Tanpa infrastruktur yang mendukung, biaya operasional dapat meningkat, dan ini dapat mengurangi daya saing pelaku usaha lokal. Tantangan lain yang signifikan adalah persaingan yang sangat ketat. Dengan banyaknya pelaku usaha, baik dari dalam maupun dari luar daerah, persaingan di sektor retail dan jasa menjadi semakin sengit. Pelaku usaha harus mampu menawarkan produk dan layanan yang unik serta berkualitas tinggi untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, perubahan perilaku konsumen juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan karena masyarakat saat ini cenderung lebih memilih berbelanja secara online, sehingga pelaku usaha harus beradaptasi dengan memanfaatkan platform digital dan e-commerce untuk menjangkau pelanggan. Adapun regulasi dan kebijakan pemerintah yang sering berubah juga menjadi tantangan yang dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Kebijakan yang tidak konsisten dapat menghambat investasi dan perkembangan bisnis, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih stabil dan lebih ramah. Di tengah tantangan tersebut, terdapat berbagai inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing sektor bisnis di Makassar. Salah satunya yaitu digitalisasi. Pelaku usaha yang mengadopsi teknologi digital bisa meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Misalnya penerapan sistem manajemen inventaris berbasis cloud atau penggunaan platform untuk penjualan produk juga bisa membantu bisnis beroperasi lebih efektif. Selain itu, inovasi dalam pengembangan produk lokal juga sangat diperlukan. Memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah serta kearifan lokal dapat menghasilkan produk yang unik dan menarik. Misalnya, industri makanan dan minuman yang mengedepankan bahan baku lokal dapat menarik minat wisatawan dan konsumen yang mencari pengalaman autentik. Kerjasama antara pelaku juga menjadi kunci dalam mendorong inovasi, membangun jaringan dan kolaborasi baik antara pelaku usaha kecil maupun besar dapat menciptakan sinergi yang menguntungkan.
Kalau kolaborasi ini dapat berupa promosi bersama, pengadaan barang secara kolektif, dan pengembangan produk baru yang memanfaatkan keahlian masing-masing pihak. Investasi dalam riset dan pengembangan atau R&D sangat krusial untuk menciptakan produk baru yang meningkatkan layanan yang ada. Perusahaan yang aktif melakukan R&D bisa mengidentifikasi tren pasar dan kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Di sektor makanan, misalnya, perusahaan dapat melakukan riset untuk pengembangan produk sehat yang sesuai dengan tren gaya hidup masyarakat, seperti makanan organik atau makanan fungsional yang memiliki manfaat kesehatan. Penggunaan data dan analitik juga merupakan inovasi yang perlu diterapkan. Pelaku usaha harus memanfaatkan data untuk pengembalian keputusan yang lebih baik. Dengan menggunakan analitik data, bisnis dapat memahami perilaku konsumen, tren pasar, kinerja, dan kinerja produk. Sebagai contoh, toko retail yang menggunakan data penjualan untuk mengoptimalkan stok barang dan merencanakan promosi yang tepat dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. Praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan juga semakin penting dalam inovasi. Pelaku usaha di Makassar dapat mengadopsi praktik yang mendukung keberlanjutan, seperti penggunaan bahan baku berkelanjutan dan pengurangan limbah. Contohnya, restoran yang menerapkan konsep zero waste dengan memanfaatkan sisa makanan atau mengelola limbah menjadi pupuk organik tidak hanya menarik konsumen yang peduli lingkungan, tetapi juga dapat mengurangi biaya operasional. Di sisi lain, peluang sektor bisnis di Makassar sangatlah besar. Pertumbuhan sektor pariwisata yang pesat menjadi salah satu peluang utama. Dengan berbagai destinasi wisata yang menarik seperti Pantai Losari, Taman Nasional Bantimurung, dan kuliner yang kaya, Makassar menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Ini membuka peluang bagi pengembangan bisnis di sektor perhotelan, restoran, dan layanan transportasi. Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah sektor pertanian dan perikanan. Makassar dikelilingi oleh sumber daya alam yang melimpah, sehingga sektor ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Implementasi teknologi pertanian modern dan praktik perikanan berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk serta mendukung ketahanan pangan daerah. Inovasi startup juga menciptakan peluang baru dalam berbagai sektor. Munculnya startup berbasis teknologi di Makassar menunjukkan bahwa generasi muda semakin berani untuk mengembangkan ide-ide kreatif sektor fintech, edtech, dan healthtech, misalnya menawarkan solusi yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi layanan. Ekonomi kreatif juga menjadi sektor yang menjanjikan. Dengan kekayaan budaya dan seni yang dimiliki, Makassar memiliki potensi untuk mengembangkan produk kreatif seperti kerajinan tangan, fashion, dan seni pertunjukan. Dukungan dari pemerintah sendiri dalam bentuk pelatihan dan promosi dapat membantu pelaku usaha di sektor ini untuk berkembang. Proyek infrastruktur yang sedang berlangsung seperti pembangunan jalan tol dan bandara udara memberikan peluang besar bagi sektor bisnis. Dengan infrastruktur yang lebih baik, aksesibilitas ke dan dari Makassar akan meningkat, memudahkan distribusi barang dan jasa. Hal ini menciptakan peluang bagi perusahaan logistik dan transportasi untuk berkembang. Misalnya, perusahaan logistik yang fokus pada pengiriman cepat dapat memanfaatkan perbaikan infrastruktur yang menawarkan layanan yang lebih baik dan efisien. Dengan meningkatnya kebutuhan akan keterampilan baru di era digital saat ini, ada peluang untuk membuka lembaga pendidikan dan pelatihan bisnis yang menawarkan kursus keterampilan seperti coding, desain grafis, dan pemasaran digital.